Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di pembahasan soal untuk subjek bahasa Inggris. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk skill yang kelima ya. Untuk skill yang kelima dari reading skill ini sendiri, yaitu berbicara tentang answer, implied, detail, question. Ya. Nah, dari judul ini sendiri, kita bisa mencoba mengartikan bahwa answer implied detail question berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan detail yang implied. Implied berarti dia tersirat ya. Dia tidak tertera secara langsung. Kita pahami dulu konteksnya yang ada di sana, kemudian barulah kita bisa menjawab. Ya, jadi dia tidak tertera secara langsung. This is our it's like the reading skill, kosakata, pengetahuan, pemahaman terhadap konteks. Kemudian bagaimana kamu bisa memberikan kesimpulan yang tepat terkait dari ini, maka itulah yang diharapkan dari skill yang kelima ini. Ya, answer, implied, detail, question, karena dia tidak tertera secara langsung, dia implied. Oke, kita langsung masuk kepada bagian contoh. Nah, di sini ya ada passage ya. Di sini berbicara tentang about Hawaiian language, ya bahasa Hawaii, ya bahasa orang-orang Hawaii. Pertanyaannya di sini adalah which of the following is probably not a Hawaiian word? Mana di bawah ini yang probably kemungkinan bukan, ya, bukan bahasa atau kata-kata dari bahasa Hawaii ini sendiri. Ya, the Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. Ya. Nah, jadi di sini ada 4 opsi ya, seperti yang digarisbawahi di sana bahwa each syllable in the language ends in a vowel and two consonants never appear together. Ya, masing-masing syllable itu dari bahasa ini sendiri selalu berakhir dalam bentuk vowel, selalu vowel. Vowel berarti A B C D. I'm sorry, A I U E O ya. A I U E O yang konsonan itu adalah yang selain huruf mati, ya, huruf hidup ya. Oke, H, M, N, T. Nah, itu konsonan disebutnya. Nah, ini di sini mana yang bukan? Nah, seperti yang digarisbawahi di sana, ada two consonants never appear together. Dua konsonan tidak pernah muncul bersama-sama. Nah, kalau kita lihat dari opsi A di sana, itu selalu ada vowel di setelahnya. M, A, H, A, L, O. Ya, juga B juga vowel di sana. Kemudian yang C itu ada konsonan muncul berduaan. Ada K dengan L di sana. Konsonan tuh berdua, K dengan L. Nah, D juga nggak ada konsonan yang berdua. Nah, katanya di sana adalah mana yang probably not, kemungkinan tidak. Maka answernya adalah C. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya juga bahwa itu implied. Dia tersirat, dia nggak tertera secara langsung. Apakah contoh sebuah kata McLea ada dalam teks? Nggak ada sama sekali. Apakah ada contoh untuk mahalo dalam teks secara langsung? Enggak. Nah, jadi dia tuh tersirat di sana jadi berdasarkan clue atau kata kunci yang kita scan di sana, kita baru bisa menemukan jawabannya. Nah, biasanya dalam sesi ujian ini klasifikasinya hard, sulit ya. Kenapa? Karena it requires your time to read more and more. Ya, itu mengharuskan kita untuk membaca berulang dan berulang lagi pada bagian ini because it's not easy to find it. It's unstated, you know. Dia tidak tertera secara langsung di sana. You need to think more. Dua kali lipat berpikirnya di sini untuk pembahasan di skill yang kelima ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari prosedur. Bagaimana nanti kita bisa menjawabnya? Ya, implied detail question. How to identify the question? Bagaimana cara kita mengidentifikasi pertanyaan seperti ini atau apa saja ya jenis pertanyaannya yang termasuk dalam implied detail question. Yang pertama, ada it is implied in the passage that. Itu dapat diimplikasikan, itu terimplied ya dalam passage ini bahwa. Nah, ya kan? Kemudian it can be inferred. Nah, infer juga ya dari passage ini bahwa juga termasuk sebagai implied detail.
It is most likely juga, what probably happen, apa yang kemungkinan terjadi. Nah, pertanyaan yang seperti ini adalah implied detail question. Dia tidak tertera secara langsung di sana. Kita harus kaji dulu nih. Di bagian tersebut baru kita bisa jawab. Ya. Kemudian where to find the answer? Di mana kita bisa menemukan jawabannya? The answers to these questions are generally found in order in the passage. Ya, dia ada di sana dalam passage itu maksudnya. Oke. Okay? How to answer this question? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, choose a keyword in the question. Kalau ada keywordnya, kita pilih keywordnya. Dia pasti berdekatan di area-area itu. Ya. Kemudian yang kedua, scan the passage for the keyword or a related idea. Nah, setelah ketemu keyword, habis itu kita langsung masuk ke passage. Di mana nih kata-kata itu ada? Ya. Nah, jawaban ya di sekitar situ. Itu yang perlu kita pahami. Nah, si point 3 poin terpenting ya. Carefully read the sentence that contains the keyword. Carefully read. Secara hati-hati membacanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya juga bahwa klasifikasi dari pertanyaan seperti ini dia hard. Maka sangat diperlukan untuk carefully, secara hati-hati membacanya di sana. Pemahamannya ya tergantung dari jenis teks juga. Ketika jenis teksnya yang berat ya semakin sulit bagi kita untuk bisa bisa menjawabnya. Ya, look for an answer that could be true according to that sentence. Jadi lihat untuk jawaban yang bisa jadi benar berdasarkan pada kalimat tersebut. Ya, jadi kita nggak main eliminasi di sini. Jadi kita kayak semacam pencocokan. Ya, kita cocokin di sini. Nggak ada main eliminasi di sana. Ya, oke, kita cocokkan apakah dia cocok atau tidak. Ya, kita back lagi ke sini. Nah, sama seperti yang tadi, untuk clue yang pertama kita find keyword kan, about Hawaiian word. Hawaiian word itu ngomongnya di mana? Di passage 1 kah atau di paragraf 1 kah atau di paragraf 2 kah? Dia bicara di paragraf pertama. Nah, itu dia tadi untuk melocate di mana dia di sana. Baru habis itu kita scan dan kita cocokkan. Oke? Kita coba masuk ke bagian latihan ya. Latihan yang pertama itu passage 1. Di sini kita coba skim dulu nih, kira-kira teksnya bicara tentang apa. Ada Eskimo, need evasion, adequate means, kemudian ada lake oceans, ada type boots. Oke, ada Eskimo, ada boats, kemudian the kayak. Kayak ya, dia bicara masalah kayak di sini. Kemudian ketemu kata kayak lagi, water, thinking, sinking, kemudian hunting, Maya. Oke, berarti passage kita berbicara tentang bahasa Eskimo yang menggunakan kayak. Oke, berarti teks kita ke sana nih. Kita set dulu mind-nya ke arah situ. Oke, kita lihat pada pertanyaan number one. It is implied in the passage that if a kayak has two holes, then itu terimply dalam passage ini bahwa jika kayaknya punya dua holes, jika kayaknya punya dua holes, has two holes. Yang kita lakukan di sini adalah kita mencari clue, keyword, ya. Kayak has two holes. Kita coba scan dalam teks ini di mana ada kata-kata yang berbicara tentang kayak, kemudian dia juga bicara masalah hole. Oke, kita scan nih di paragraf 1. No. Kita lihat di paragraf kedua. Oke. Di paragraf kedua kita ketemu kata kayak. Ya, juga kita bertemu kata hole di sana. Holes, ya. Oke. Nah, a kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for two. Oke, kita ada ini nih, maksudnya tuh bahwa sebuah kayak itu umumnya dibangun dengan satu bagian terbuka di deck itu untuk satu orang rider, pengendaranya ya. Kemudian beberapa di antaranya itu dibuatnya dua. Oke, because the deck of kayak is covered over except for the hole or holes for its rider. Nah, jadi bahwa itu tuh ditutupi kecuali untuk bagian lubangnya saja. Nah, bagaimana jika kayak itu terdiri dari dua lubang? Kalau misalkan lubangnya satu untuk satu pengendara, maka kalau lubangnya dua, berarti untuk berapa pengendara? Ya untuk dua pengendara jadinya. Kenapa? Si
Clue-nya di sana. With one opening in the deck for one rider. Satu yang bagian terbuka yang hole tersebut ya di deck tersebut untuk satu pengendara. Bagaimana jika dia punya dua hole? Maka sudah pasti two, ya kan? Gitu logikanya. Mari kita lihat yang opsinya. It accommodates two riders. Dia mampu mengakomodasi dua rider. Maka answer kita adalah A. Oke? It is less stable than a kayak with one hole. Nggak ada kita bicara masalah stabilitas di sini. It is as large as an Umayyah. Umayyah itu di paragraf ketiga ya. It cannot be used on the ocean. Nggak ada dia informasi tentang itu di sini. Oke, maka answernya adalah A. Apakah dia tertera secara langsung di sana bahwa for two riders we need two holes? Enggak kan? Enggak tertera langsung di sana. Tapi dia hanya menjelaskan bahwa satu lubang untuk satu rider. Berarti kalau lubangnya dua, untuk berapa? Untuk dua rider. Oke? Makanya dia disebut sebagai implied question. Ya. Kita lihat number two. It can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Nah, mari kita lihat bahwa animals di sini, kata clue-nya di sini adalah animal. Mari kita scan kata yang ada animals itu ada di paragraf ketiga, line terakhir. Silakan dibaca dulu, line terakhir tuh. Ya, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Oke, jadi kita bisa menginfer di sini bahwa contoh animal yang besar ya, bahwa ini terlalu besar untuk diburu dengan menggunakan kayak apa? Disebutkankah nama animalnya? Tidak. Opsi kita di sini ada kanguru, ada snake, ada whale, kemudian ada salmon. Ketika ini adalah bangsa Eskimo, maka ini pasti berhubungan dengan ice. Pasti berhubungan dengan water. Oke, apakah bangsa Eskimo relate dengan kanguru? No. Apakah snake itu ukurannya besar? Small. Ada juga yang besar, tetapi it's like generally it is small, ya. Kemudian ada salmon. Salmon besar, it is small. Maka yang paling pasti bahwa dia besar adalah a whale, karena dia menggunakan kayak di sana di air. Yang hidup di air apa? Whale. Oke. Nah, makanya dia implied di sana bahwa and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Oke, maka answernya adalah C. Ya. Oke, kita lihat untuk passage 2. Silakan coba teman-teman boleh coba jawab dulu deh. Di pause dulu videonya ya. And try to answer this. What is your answer? Can you answer this or not? Okay, I give you time for this. Okay, done? Yep, kita coba untuk number 3. It is implied in the passage that... Apa answernya? A, B, C, or D? B? No, not B. B nggak mungkin ya. Answernya adalah D. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengindikasikan ini? Kita bicara masalah the leaves. Answer kita di sini adalah California, redwood, kemudian giant sequoia, kemudian leaves of both type of trees, leaves on the type of trees. Berarti kita bicara masalah type of trees di sini nih keywordnya. Ya, two type of trees ada di line pertama tuh paragraf pertama. Two type of trees from the same family of trees share honors in certain respect as the most impressive of trees. Both evergreen conifers. Two type of trees, ya, both evergreen conifers. Oke, apa nama trinya? California redwood dan juga the giant sequoia. Oke, apa yang bisa kita imply di sini? Bahwa kata clue untuk jawaban di sini, kenapa jawabannya D itu berhubungan dengan evergreen conifers. Apa itu evergreen conifers? Evergreen itu adalah tanaman yang hijaunya abadi. Jadi dia akan tetap hijau. Ya, dalam musim apapun, maka dia akan tetap hijau. Di Indonesia, ya kita hanya punya 2 musim. Tapi di negara lain, mereka punya 4 musim. Nah, beberapa daun dari tumbuhan itu berubah bentuknya tergantung dari musim, warnanya juga berubah. Nah, untuk yang tanaman ini dia terkelompok sebagai evergreen. Evergreen berarti dia hijaunya abadi. Kita lihat answer number D.
untuk yang dia, the leaves of neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Maka nggak ada satupun dari jenis pohon ini yang akan hijau, ya daunnya yang berwarna hijau dalam musim winter. Kenapa? Karena dia evergreen gitu loh, dia hijau abadi, maka answer jawabannya di. Nah, kalau yang di A, kita bandingkan. The leaves of only the California redwood turn brown in autumn. California aja yang turn brown di autumn, karena keduanya evergreen. The leaves only the giant conifera yang turn brown di winter saja. Both type turn brown, keduanya yang menjadi brown di winter. Ya, sementara pernyataannya di sana adalah both evergreen conifers. Maka answernya adalah D. Itulah kenapa dia D ya. Kemudian four, it can be inferred from the passage that Sierra Nevada are. Tadi langkahnya adalah kita cari keyword kan, Sierra Nevada. Berarti kita cari yang ada kata Sierra Nevada dalam teks. Answernya di sana adalah D. Jawaban yang benar adalah Delta. Ya, D. A mountain ring. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah mountain ring? Seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa ini jenis soalnya adalah implied detail question, ya, yang tidak tertera secara langsung. Ada katanya di sana, along the western slope of the Sierra Nevada. Nah, ketika berhubungan dengan slope, maka itu pasti mountain range. Karena lakes nggak ada hubungannya dengan slope. Ya, makanya jawabannya D. Oke. Okay? Yep, a type of giant redwood, a coastal community, a group of lake, a mountain range. Karena western slope of Sierra Nevada. Ya, oke. Itu dia kata kuncinya. Yap, answernya adalah dia ada yang benar. Ada yang salah? Tulis di komen ya. Oke, nah ini dia untuk pembahasan terkait dengan implied detail question. Nah, apa yang harus kita kita coba ambil kesimpulan di sini? Apa yang harus kita pikirkan dan kita lakukan ketika bertemu dengan jenis pertanyaan seperti ini? Yang pertama bahwa kamu harus mencari keyword dulu ya, keyword. Kemudian dilanjutkan dengan mencari di area mana jawabannya. Ya, di bagian mana tuh keyword itu ditemukan. Kemudian carefully read, baca dengan hati-hati dan pahami di area tersebut. Kemudian barulah cocokkan dengan jawaban yang ada di opsi ya, untuk A, B, C dengan D. Dan untuk pertanyaan seperti ini tergolong hard type of the question. Oke, okay? Yap, thank you so much for watching. Good luck untuk ujiannya dan juga terus update kosakatanya teman-teman ya. Untuk yang sudah di upload di Google Drive dan teman-teman bisa klik linknya di deskripsi. Thank you so much for watching. Bye.